Oke, teman-teman, selamat sore gitu ya. Kita berjumpa lagi via video gitu ya. Di video ini dibuat dalam rangka membantu teman-teman mempersiapkan kegiatan pembelajaran di sekolah, sehingga pembelajaran di sekolah bisa berlangsung dengan lebih efisien. Materinya juga bisa harapannya terselesaikan dengan lebih cepat. Nah, teman-teman, pada pertemuan sebelumnya dan pada video Micrometers Club, kita sudah belajar bagaimana memilih. Oke ya, kita telah belajar memilih alat ukur menggunakan dan membaca skala alat ukur ya. Satu skill yang juga perlu dalam pengukuran harus bisa melaporkan hasil pengukuran. Nah, hasil pengukuran ini kita tidak bisa laporkan dalam jumlah angka yang serampangan, sesuka hati, melainkan harus dinyatakan dalam angka penting. Oleh sebab karena pengukuran harus dilaporkan dalam angka penting, maka kita juga bisa katakan bahwa angka penting sebentar ya. Angka penting merupakan angka-angka yang diperoleh dari hasil pengukuran gitu ya. Jadi angka penting adalah angka-angka dari hasil pengukuran. Nah, teman-teman, angka-angka ini nanti merupakan gabungan dari angka pasti dan angka yang diragukan atau angka taksir ya. Nah, angka taksir atau angka yang diragukan ini menempati digit terakhir dari angka penting gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa angka penting merupakan angka-angka yang diperoleh dari hasil pengukuran, dan angka itu terdiri dari angka pasti dan angka taksir gitu ya. Jadi ada dua. Bagaimana cara mencari mana yang merupakan angka taksir? Lihatlah digit terakhir dari angka pentingnya gitu ya. Nah, sekarang mari kita masuk ke contoh yang diperoleh dari pengukuran menggunakan jangka sorong. Kalau kita lihat, misalkan ini digunakan untuk mengukur diameter gitu ya. Diameternya akan sama dengan skala utama yang berada di sebelah kiri garis 0, yaitu 4,5 cm ditambah skala nonius yang berhimpit dengan skala utama. Nah, perhatikan bahwa 0,5 ini masih ada di sebelah kanan skala utamanya ya. 1 ini sudah mulai bergeser sedikit ke kiri. 1,5 mulai sedikit ke kiri tipis tapi belum berhimpit. 2 juga masih ada sedikit di kiri. Nah, ini berhimpit persis gitu ya. Jadi kira-kira ada di 4,25. Tapi apakah boleh nggak kalau misalnya saya menganggapnya di 2, Pak? Boleh. Nah, inilah yang nanti kita katakan sebagai angka-angka yang diragukan ya. Jadi mungkin ada yang berkata bahwa berhimpit di sini, tapi ada orang lain yang berkata, bukan Pak, menurut pengamatan saya berhimpitnya itu di sini gitu ya. Jadi bisa, yang pertama, peneliti pertama mengatakan bahwa
diameternya adalah 4,5 cm ditambah 2,5 dikali 0,01 cm. Ini supaya cepat ya. Jadi akan sama dengan berapa ini? 0,025 ya. Berarti akan sama dengan 4,525 cm. Nah, pengukur yang kedua mengatakan, oh enggak pak, menurut pengamatan saya berhimpitnya itu di sebelahnya, yaitu di nonius 2. Tapi kan 4,5 dan 2 ini sudah kita sepakati toh. Yang tidak disepakati adalah ini ya kan? Betul nggak? Digit terakhirnya. Oke. Maka ini kita peroleh 4,520 cm. Jadi apakah sah? Pengukurannya ya sah. Ini nanti yang akan kita bahas berikutnya, berkaitan dengan ketidakpastian. Cuma dalam kaitannya dengan angka penting, mari kita sadari bahwa kita sama-sama sudah yakin bahwa panjangnya itu pasti lebih dari diameternya pasti lebih dari 4,5 cm. Jadi artinya apa? Pasti diameternya itu lebih tepatnya lagi langsung nggak cuma 4,5 ya, 4,5 lebih dari atau sekitar gitu ya. Oke, kalau mau enak berarti memang 4,52 gitu ya. Itu lebih pas lagi, sebentar ya. Maka kita tahu bahwa diameternya itu sekitar 4,52 gitu ya. Diameternya sekitar 4,52 cm. Nah, artinya 3 angka ini merupakan angka pasti. Gitu ya. Ini merupakan angka pasti, teman-teman. Nah, peneliti 1 atau pengukur 1 berdebat dengan pengukur 2. Baginya diameternya 4,525, yang lain berkata 4,520. Nah, ini akan sangat melelahkan dan kontraproduktif. Maka dari itu, angka terakhirnya merupakan angka yang kita sendiri juga memang tidak yakin gitu ya. Oke. Maka biar nggak bingung gitu ya, kita pakai pen warna lain. Maka 4,5 angka 5 terakhir ini gitu ya, 5 dan 0. Nah, ini yang kita sebut sebagai angka taksir. Nah, seringkali teman-teman angka taksir itu ditulis dengan garis bawah gitu ya. Jadi seringkali angka taksir itu diberi garis bawah. Jadi contohnya di sini adalah 4,525 cm. Nah, ini adalah karena 5-nya itu di garis bawah, ini merupakan angka taksir gitu ya. Nah, ini kita udah mulai ada gambaran ya. Mudah-mudahan teman-teman udah mulai gambaran bagaimana memahami angka penting, bahwa angka penting itu terdiri dari angka pasti gitu ya. Jadi 3 angka ini kan merupakan angka pasti toh. Dan 1 angka yang diragukan yang terletak di digit terakhirnya. Nah, supaya lebih mantap teman-teman, maka Bapak akan berikan contoh berikutnya. Kali ini contohnya dari
pengukuran menggunakan micrometer screw. Gitu ya. Contoh berikutnya adalah contoh dari micrometer screw. Nah, sekarang mari kita cermati hasil pengukurannya, teman-teman. Oke, kita cermati. Kalau kita lihat di sini, yakin bahwa 5,5 itu sudah lewat gitu ya. Jadi hasil pengukurannya nanti misalkan ini adalah ketebalan gitu ya. Ketebalan, katakanlah kita berikan simbol H atau D besar gitu ya. Nah, perhatikan bahwa yang pasti itu 5,5, jangan lupa satuan milimeter, dan ada nonius. Dalam hal ini 1 dan 2, tapi nggak nyampe. Jadi satunya itu lebih tapi nggak nyentuh 2. Nah, artinya kalau kamu sama sekali nggak yakin, ya sudah, bisa jadi peneliti pertama mengatakan bahwa oke, cukup di 1 gitu ya. 1 dikali 0,01 mm. Maka pengukur 1 ini berkata bisa menyimpulkan hasil yang diperoleh adalah 5,51. Karena tidak pasti, maka dia ragu 5,510 atau 15 ya, atau 12 mm. Nah, pengukur lain juga berkata, loh, itu kan di antara 1 dan 2. Berarti boleh dong kita menaksir gitu ya. Kita menaksir bahwa ya kira-kira ada di 1,5. Tinggal dikali 0,01 mm, maka kita peroleh 5,515 mm. Nah, dari ilustrasi ini yang mau ditunjukkan adalah kita yakini bersama atau pasti bahwa diameternya itu 5,51 mm. Nah, cuma micrometer screw ini ketelitiannya stop di 0,01 mm. Nah, kalau yang kayak gini nih angka terakhirnya berarti kita taksir di antara 1 dan 2 itu kan. Maka digit terakhirnya yaitu 0 dan 5 ini kita katakan sebagai angka yang diragukan atau angka taksir. Gitu ya. Nah, jadi mari kita simpulkan kembali. Jadi dari video ini harapannya teman-teman bisa mulai memahami bahwa yang penting poinnya adalah angka penting itu merupakan angka-angka dari alat ukur gitu ya, atau angka-angka selain alat ukur nanti juga hasil pengukuran, karena bisa jadi pengukurannya dilakukan secara tidak langsung gitu ya. Yang jelas adalah hasil pengukuran. Nah, bahwa yang kedua, angka penting ini terdiri dari dua macam angka, teman-teman, yang sudah kita diskusikan, bahas bersama. Angka penting ini terdiri dari angka pasti sejumlah ya. Sejumlah ini artinya bisa jadi ada 2, ada 3 gitu ya, atau ada 1. Dan angka pasti, jadi yang jelas sih lebih dari 1 gitu kan ya. Dan 1 angka yang diragukan atau angka taksir. Nah, angka taksir ini menempati digit terakhir dari angka penting gitu ya. Nah, ini kesimpulan yang bisa kita ambil dari identifikasi angka penting. Selanjutnya nanti teman-teman bisa berlatih
mengidentifikasi angka-angka penting dari berbagai variasi soal lain. Terus setelah kalian paham sungguh angka penting, bahwa mana bisa mencari mana angka pastinya, mana angka taksir, nanti kita masuk ke bagaimana membulatkan hasil operasi hitung. Berarti dalam hal ini kita bicara hasil pengukuran yang tidak langsung, dan bagaimana cara melaporkannya sesuai aturan angka penting. Gitu ya teman-teman, selamat belajar, mudah-mudahan bermanfaat.